Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ma'ruf ya. Karena banyak sekali yang request, Mas tolong buatin gimana caranya kita ngembaliin porsi makan kita yang tadinya pas sehat kan kita makan 3 kali. Setelah sakit kita belajar untuk disiplin bisa 6-7 kali, dan ternyata kita mau balik lagi ke 3 kali kita susah gitu ya. Nah, mungkin banyak juga teman-teman di sini yang sampai fobia makanan ya, makan ini takut, makan itu takut, makan soto nggak berani, makan ayam goreng nggak berani gitu ya. Ini teman-teman, dulu pada saat saya masih dirawat itu saya bosen karena saya dirawat itu 10 hari ya. Ini di rumah sakit yang kedua. Kalau di rumah sakit yang pertama 3 hari, karena nggak ada perubahan saya pindah ke rumah sakit yang lebih gede lagi 10 hari di situ. Nah, di situ karena saya bosen makannya, saya beli ayam KFC ya yang crispy itu, makan kan. Dokternya berkunjung tuh, "Loh, Mas Ma'ruf makan ini?" "Iya dok." "Emang kenapa dok?" Nah, kata dia, "Oke, nggak apa-apa makan ayam yang crispy, tapi jangan kebanyakan crispy-nya. Terus yang kedua, biasanya kan ayam yang crispy itu kan ada dikasih apa namanya, pedas-pedas gitu ya, bumbu pedas atau ininya lah, bumbu yang pedas gitu, itu jangan, kalau yang ada itu jangan dulu sementara gitu ya. Tapi kalau untuk ayam goreng itu nggak apa-apa." Dan dokter saya juga berpesan, yang penting kunyah yang sampai lembut ya mas ya, biar lambungnya nggak bekerja terlalu banyak gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus kunyah yang lembut? Jadi gini teman-teman, misalnya kita makan daging, makan ayam gitu ya, daging merah kayak daging sapi, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu banyak. Yang kedua, kunyah sampai lembut. Jadi gini, pada intinya gini teman-teman, jangan terlalu takut makanan lah, nggak se-ekstrim itu. Pokoknya kalau udah enak, kita di lidah udah enak, makan udah enak, udah menikmati makanan, makan apa aja ya. Jangan sampai takut-takut ini, takut itu, nanti malah lama sembuhnya ya. Karena kita yang dibutuhkan adalah gizi teman-teman. Jadi yang penting seimbang gitu. Misalkan di sini ada gorengan, ya ada sayur, ada temennya lagi gitu ya. Yang penting setiap makan ada sayur gitu aja ya. Mau itu ada ayam goreng, telur goreng, nggak apa-apa. "Mas, makan telur goreng kan ada kuning telurnya itu, gimana?" Nggak apa-apa, makan aja ya. Protein ya teman-teman. Yang penting itu ngunyahnya sampai lembut, biar asam lambung nggak ngeluarin tingkat keasamannya lebih asam lagi gitu. Kalau makanan udah lembut, nanti nggak usah, lambung nggak bekerja terlalu ekstra gitu ya. Asam lambung juga nggak usah keluar terlalu banyak, maksudnya nggak usah terlalu asam juga udah bisa menghancurin makanan karena udah lembut tadi makannya gitu ya. Dan kenapa teman-teman disaranin untuk makan dikit-dikit tapi sering? Nah itu fungsinya. Kalau kita makan banyak nih, makanan banyak ya, otomatis asam lambung harus meningkat. Asam lambung, tingkat keasamannya harus meningkat. Karena apa? Yang mau dicerna banyak makanannya gitu ya. Nah beda lagi kalau kita makannya dikit. Jadi asam lambung dikit aja udah bisa mencerna makanan gitu fungsinya ya. Nah teman-teman, tapi teman-teman harus bisa mulai melatih makan normal ya. Caranya gini, kita makan, misalkan tadi kan kita makan porsinya dikit nih, kita mulai makan porsinya ditambahin. Nah, makan ditambahin, tetap ngunyahnya tetap ya, ngunyahnya di sini ya. Karena pencernaan itu dimulai dari sini, dari ngunyah. Bukan hanya di lambung, proses pencernaan itu dari ngunyah ya. Dari mengunyah, menelan sampai ke lambung diproses ya, ke usus halus, ke usus besar, dibuang gitu ya. Jadi mulai dari ngunyahnya. Nah, makan porsinya ditambahin. Misalkan tadi makan sarapan jam 6 misalkan ya, porsinya ditambahin. Nah, biasanya jam 9 kita makan lagi tuh karena, nah, ini untuk sementara dicoba dulu seminggu di jam 9 kita makannya dikit aja ya.
misalkan ya nyemil aja gitu, nyemil aja. Ntar makan beratnya lagi jam 12. Nanti jam 3 yang biasanya makan nasi, nyemil aja lagi gitu ya, pakai cemilan roti ataupun yang lainnya, bisa beli cilok, apa-apa, buah-buahan juga nggak apa-apa nyemilnya ya. Jadi jam 6 makan berat, porsinya ditambahin. Jam 9 nyemil tapi nggak makan nasi. Jam 12 makan berat lagi, porsinya ditambahin. Jam 3-nya kita nyemil. Nah, nanti jam 5 atau jam 6 kita makan terakhir, makan berat ya. Tetap kuncinya ngunyahnya harus lembut itu ya teman-teman ya. Jadi dibiasain seperti itu ya. Jadi kita karena masih baru, karena kita masih takut, wajar lah ya. Karena kita anxiety, jadi harus dilatih. Kita rasain hari pertama ya. Hari pertama kita makan berat, makan agak banyak di jam 6 tadi sarapan, jam 9-nya kita nyemin. Biasanya kan jam 9 makan nih, ada sensasi nggak? Kalau ada, nggak apa-apa. Jangan lanjut makan yang berat. Rasain, soalnya gini, saya pada saat mau endoskopi aja nggak makan sampai 6 jam. Nggak makan, nggak minum sampai 6 jam. Ternyata kuat teman-teman, itu ya. Mungkin teman-teman yang udah endoskopi tahu lah syarat endoskopi yang awal itu apa. Pasti disuruh puasa selama 6 jam, nggak makan, nggak minum, nggak boleh makan, nggak boleh minum sama sekali ya. Itu aja saya kuat gitu. Apalagi kita ada nyemil, ada minum kan boleh minum ya, banyakin minum, nyemil itu nggak apa-apa untuk melatih gitu ya. Jadi jangan kita makannya dikit-dikit terus gitu ya, nanti nggak gemuk-gemuk ya, nanti berat badan nambahnya susah ya. Dan juga teman-teman yang tadinya takut makan daging, takut makan ayam gorengan, ataupun sayur-sayur yang katanya mengandung gas tinggi, itu gini teman, kalau masalah makanan sebenarnya selain asam, pedas, kafein, berlemak tinggi kayak santan ini tajam gitu ya, itu jangan dulu. Tapi kalau yang lain makan aja. Gini, kalau mulai sekarang kita harus punya catatan. Ketika kita makan ini ada gejala enggak? Setelah 10 menit atau 15 menit setelah makan itu ada gejala enggak? Kalau enggak ada, makan lagi. Tapi kalau ada gejala, ya udah berarti kita punya catatan nih. Si habis makan ini bergejala, ini di cross, jangan dimakan lagi gitu. Jadi pada dasarnya tubuh kita sama tubuh orang lain tuh beda. Ya. Beda menangkap makanannya beda, maksudnya si A makan ini bergejala, si B enggak gitu. Contohnya kayak saya makan pisang itu langsung keluar dulu gitu ya, makan pisang langsung keluar. Tapi ada juga yang makan pisang nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi jangan dia makan pisang bergejala, saya takut makan pisang. Jangan, teman-teman harus bisa nyicipin sendiri, harus mengenali tubuh kita sendiri. Tubuh kita tuh maunya apa sih gitu ya. Kalau nggak mau makan pisang jangan dimakan lagi gitu. Tapi kalau enak ya udah lanjutin aja ya. Insya Allah orang, apalagi buat teman-teman yang perutnya udah nggak sakit, cuman kembung-kembung gitu, nggak apa-apa. Udah jangan kebanyakan mantang ya teman-teman ya. Nanti teman-teman fobia makanan lama-lama ya. Mau makan ini takut, makan itu takut, jangan ya. Sayang teman-teman udah mulai masuk penyembuhan, masa masih mantang terus gitu ya, jangan. Karena gizi, yang penting seimbang aja. Ada gorengan, ada sayur, ada ayam goreng, ada sayur, ada ini gitu. Jangan lauk doang gitu, jangan ya. Ya cari yang sayur-sayur murah lah, sayur bayam, sayur kol, brokoli, saya makan kembang kol, apalagi ya, buncis, wortel, oyong, saya makan, nggak apa-apa. Terus jamur, ya. Cuman yang nggak boleh itu yang terlalu banyak pengawet, itu yang malah harus dihindari itu. Terlalu banyak pengawet, penyedap rasanya terlalu banyak, itu ya. Terlalu asam, terlalu pedas, terlalu bersantan, yang berkafein gitu, itu yang benar-benar jangan dulu ya. Kalau yang lain kita dirasa-rasa, dicicipin gitu, nggak apa-apa teman-teman ya. Mulai sekarang lah dicoba ya.
mungkin itu yang bisa saya sharing untuk kali ini, karena dia ada request dari teman kita juga ya, karena dia mungkin takut ini takut itu gitu ya. Mohon maaf videonya singkat, semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.